Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozin Gunagraha dengan akhiran NIM 84. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu membuat network simulator 2 menggunakan TCP selain tahu. Di sini saya menggunakan dua TCP, yaitu TCP Reno dan juga TCP SAC. Jadi yang pertama penjelasan TCP. Jadi TCP itu adalah sebuah protokol jaringan komputer yang terletak di bagian lapisan transport layer pada model OSI dengan tujuan untuk memungkinkan kumpulan komputer yang saling terhubung dapat berkomunikasi, bertukar informasi, dan bertukar data dalam satu konektivitas jaringan. Protokol TCP ini memiliki sifat connection oriented dan reliable. Connection oriented merupakan adanya antara dua host untuk membuka sesi komunikasi sebelum melakukan pertukaran data. Sedangkan reliable ini merupakan data yang dikirim melalui jaringan secara berurut dengan sebuah penomoran pada paket yang dikirimkan dan paket yang diterima dapat dijawab dengan acknowledgement yang juga merupakan sebuah indikasi bahwa data yang dikirim telah diterima oleh TCP receiver. Yang pertama, TCP yang saya gunakan yaitu TCP Reno. Di sini TCP Reno merupakan varian TCP setelah TCP tahu. Di sini TCP Reno itu masih mengimplementasikan mekanisme TCP tahu yaitu slow start, congestion avoidance, fast retransmit, dan menambahkan satu mekanisme yang belum digunakan pada TCP tahu yaitu fast recovery. Di sini slow start itu merupakan fase pada TCP ketika mencari tahu tentang kapasitas jaringan yang ada. Congestion avoidance merupakan fase TCP ketika nilai CWND akan naik secara linear dan ketika terjadi duplikasi ACK maka nilai threshold akan diturunkan setengah dari nilai CWND dan nilai CWND sendiri akan diturunkan sebesar nilai threshold. Kemudian fast recovery ini merupakan fase ketika terjadi 3 duplikasi ACK dan telah melalui fast retransmission. TCP tidak masuk ke fase slow start tetapi langsung masuk pada fase congestion avoidance. Kemudian yang kedua yang saya gunakan yaitu TCP SAC atau Selective Acknowledgement, merupakan opsi yang memungkinkan penerima untuk memberitahu pengirim TCP sender kisaran paket tidak berdampingan dengan paket yang diterima. Kemudian tanpa SAC ini penerima hanya dapat memberitahu pengirim terkait paket yang diterima secara berurutan. Pengiriman menggunakan informasi ini untuk mengirim ulang paket yang telah diseleksi atau hanya paket yang hilang menggunakan pipeline variabel untuk menyimpan data di jaringan. Kemudian ada penjelasan network simulator 2. Jadi network simulator 2 atau yang sering kita sebut dengan NS2 merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer terkait dengan topologi yang digunakan dan juga bagaimana proses komunikasi suatu jaringan sedang berlangsung. Nah, pada network simulator ini memiliki tampilan dengan node yang bergerak atau juga node yang tidak bergerak, yang tentunya tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya karena tujuan dari network simulator ini untuk memberikan gambaran dengan simulasi terkait dengan rancangan jaringan komputer yang akan dibuat. Kemudian output dari network simulator 2 ini terdiri dari dua file. Yang pertama yaitu file trace yang digunakan untuk analisa numerik pada simulasi jaringan. Kemudian yang kedua yaitu file num atau num trace yang digunakan untuk menampilkan input tampilan grafis yang dibaca oleh num atau network animator. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu eksperimental berbasis pada network simulator. Dalam melakukan simulasi pada jaringan sebelumnya perlu dilakukan penetapan skenario simulasi yang sesuai agar kinerja dari variabel TCP yang digunakan dapat teruji pada berbagai parameter sehingga menghasilkan sebuah nilai output dari analisis perbandingan setiap parameter. Kemudian di sini untuk model antrian saya menggunakan dua model antrian. Yang pertama yaitu antrian RAD atau Random Early Detection. Jadi Random Early Detection ini merupakan mekanisme antrian yang dapat melakukan paket drop sebelum buffer penuh dengan cara menentukan nilai minimal threshold dan juga maksimal threshold. Jika data kurang dari minimal threshold, maka data akan dilayani atau diproses. Jika data di antara minimal threshold dan maksimal threshold, maka
data akan ditandai dan di-drop secara acak. Dan jika data melebihi maksimal threshold, maka data langsung di-drop. Kemudian yang kedua ada antrian droptail. Jadi antrian droptail ini merupakan bagian dari penjadwalan FIFO, yaitu first in first out, di mana data yang datang terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu juga. Jadi manajemen antrian droptail menggunakan penjadwalan FIFO. Ketika ruang antrian buffer sudah penuh, maka paket akan langsung di-drop dengan tidak ada perlakuan khusus terhadap paket. Semua paket dianggap sama dan tidak ada prioritas untuk paket tertentu. Dan untuk kebutuhan praktikum, jadi NS2 ini berjalan di atas environment Linux, akan tetapi NS2 ini juga dapat berjalan pada Windows, yaitu dengan menggunakan Windows Subsystem Linux atau yang biasa orang menyebutnya itu WSL. Jadi fitur WSL ini menawarkan kemampuan untuk menjalankan terminal Unix, salah satunya Linux, di dalam Windows. Jadi perangkat keras yang saya gunakan dan juga perangkat lunak yang saya gunakan untuk melakukan simulasi, diantaranya untuk perangkat keras menggunakan laptop yang memiliki spesifikasi CPU Intel Core i5 11400H, kemudian untuk VGA Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU, untuk RAM 16GB dan juga SSD 1TB. Kemudian untuk perangkat lunak, tentu saja yang pertama yaitu operating system yang saya gunakan yaitu Windows 11 Home, kemudian Ubuntu versi 20.046 LTS 64-bit, kemudian Network Simulator 2, Network Animator, dan juga Gedit yang nantinya itu ketiga aplikasi itu akan diinstal di dalam Linux. Kemudian untuk perencanaan simulasi, jadi perancangan simulasi dalam penelitian bertujuan untuk menentukan parameter yang digunakan. Pada dasarnya ini parameter digunakan sebagai nilai acuan yang berfungsi untuk melakukan proses komputasi ketika simulasi dilakukan. Untuk yang pertama yaitu untuk simulasi antrian RAID. Jadi parameternya untuk varian TCP ada dua, yaitu TCP Rhino dan juga TCP SAC. Kemudian untuk antriannya yang pertama itu menggunakan random early direction ya. Kemudian untuk link node N0 sampai N2 dan juga N1 sampai N2 bandwidth 10 Mbps dan juga delay propagation 10 Mbps. Kemudian link node N2 sampai N3 bandwidth 2 Mbps dan juga delay propagation 5 Mbps. Kemudian link node N3 sampai N4 dan juga N4 sampai N5 bandwidth 5 Mbps dan juga delay propagation 10 Mbps. Kemudian untuk nilai minimal threshold dan juga maksimal threshold, di sini nilai minimal threshold ada 5 karena nanti saya akan melakukan 5 kali pengujian di praktikum ini. Jadi nilai minimal threshold ada 10, 15, 20, 25, dan juga 30. Sedangkan untuk nilai maksimal thresholdnya yaitu ada 60. Untuk ukuran buffer 50 paket, kemudian untuk waktu simulasi 300 detik. Kemudian perencanaan simulasi yang kedua yaitu simulasi dengan antrian droptail. Masih sama, yaitu varian TCP-nya TCP Rhino dan juga TCP SAC. Kemudian antriannya droptail, link node-nya N0 sampai N2, dan N1 sampai N2 itu bandwidth-nya 10 Mbps, delay propagation-nya 10 Mbps. Untuk link node N2 sampai N3, bandwidth-nya itu 2 Mbps dan juga delay propagation-nya 5 Mbps. Kemudian untuk link node N3 sampai N4 dan juga N3 sampai N5, bandwidth-nya itu 5 Mbps dan delay propagation-nya itu 10 Mbps. Karena ini menggunakan antrian droptail, maka tidak diperlukan nilai minimal threshold dan juga maksimal threshold. Sedangkan untuk ukuran buffernya, di sini saya menggunakan 5 ukuran buffer karena akan ada 5 kali pengujian. Jadi nilai ukuran buffernya 20, 25, 30, 35, dan juga 40. Kemudian waktu simulasinya 300 detik. Kemudian untuk topologinya, topologi yang saya gunakan ini menggunakan jenis topologi dumbbell karena topologi ini tuh pada umumnya digunakan untuk mengamati dan juga mempelajari terkait efek penyempitan bandwidth yang diatur pada dua jalur pendistribusian paket, yaitu jalur pengiriman dan juga penerimaan. Langsung kemudian untuk langkah simulasi, di sini saya akan mendemokan sedikit bagaimana simulasi praktikum yang saya lakukan. Jadi pertama itu tentu saja kita harus membuka Ubuntu versi 20 kita. Kemudian kita masukkan perintah sudo su untuk masuk ke super user, kemudian kita masukkan password yang kita buat. Nah, kemudian sebelum membuat file script
simulasi jaringan, kita membuat folder untuk menampung skrip simulasi jaringan. Jadi karena sebelumnya saya sudah membuat, jadi kita bisa langsung ls saja, ls di sini untuk melihat isi dari folder root kita. Misal belum membuat foldernya, kita bisa membuat foldernya dengan perintah mkdir atau make directory, kemudian nama foldernya. Di sini nama folder saya yaitu ns2tcp. Kalau sudah, bisa enter saja. Kemudian untuk masuk ke folder yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perintah cd atau change directory, kemudian kita masukkan nama folder yang ingin kita akses. Ini ns2tcp, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya. Jadi untuk membuat skripnya itu bisa mengetikkan atau menggunakan perintah gedit, kemudian nama skripnya. Misal di sini kita ingin membuat skrip dari TCP Rhino dengan antrian red. Jangan lupa di sini ekstensi dari filenya itu menggunakan tcl. Kemudian enter. Nah, kemudian akan muncul pop-up window. Di sini kita bisa menuliskan skrip untuk network simulator kita, atau simulasi jaringan kita. Di sini menggunakan antrian red. Nah, ini skripnya. Di sini kita bisa mengatur threshold-nya, minimal threshold dan juga maksimal threshold. Nah, nanti di setiap pengujian itu, jadi setelah kita membaca atau menganalisa file trace kita, kemudian nilai trace ini, kalau untuk yang antrian red ya, untuk antrian red itu nilai minimal trace-nya atau yang ini itu diganti sesuai dengan perencanaan simulasi jaringan sebelumnya. Kemudian untuk bagian ini TCP ini menggunakan Rhino ya, TCP1 maupun TCP2. Jika sudah, langsung saja di save, kemudian di close. Nah, untuk yang droptail sendiri, untuk topologinya sama, tetapi untuk antriannya antriannya itu berbeda, yaitu menggunakan droptail. Jadi tentunya akan terdapat perbedaan di skripnya ya. Misalnya di sini tuh di droptail itu nggak ada minimal threshold dan juga maksimal threshold. Di sini langsung ke buffer. Jadi di sini nanti kalau setiap pengujian pertama, kedua, ketiga, setelah membaca atau menganalisis file trace-nya, itu nilai buffer di sini diganti. Jadi misal pengujian pertama 20. Ketika selesai menjalankan atau membaca file trace-nya, kemudian kita ganti ke 25 dan seterusnya seperti itu. Di sini untuk TCP-nya menggunakan Rhino ya, masih sama Rhino. Kemudian kalau sudah di save. Sedangkan untuk SAC sendiri, untuk topologi dari SAC itu masih sama dan juga antriannya sama. Yang membedakan itu cuma bagian ini, bagian TCP-nya. Di sini kita kalau untuk SAC ya, kalau untuk SAC itu kita menambahkannya SAC terus menambahkan angka 1 di belakangnya. Kenapa angka 1? Karena saya coba itu kalau tidak ada angka 1, skripnya itu error atau nggak bisa jalan. Kalau untuk yang droptail yang SAC itu sama, maksudnya topologinya sama, mungkin ada perbedaan di skrip yaitu yang tidak ada minimal threshold dan juga maksimal threshold, sama. Kemudian setelah membuat skrip, langkah selanjutnya yaitu menjalankan perintah ns, kemudian nama skrip. Misal tadi yang kita buat adalah TCP Rhino red.tcl. Jadi ini untuk melakukan compile skrip yang sudah kita buat untuk menjadi atau untuk mengeluarkan file trace dan juga file 6. Kemudian kita ls. Nah, hasil dari compile file menggunakan ns itu yaitu nih TCP Rhino.6 dan TCP Rhino red.tr dan juga TCP Rhino red.6. Karena di sini kita menjalankannya red ya. Begitu juga ketika kita menjalankan yang lainnya, misal TCP Rhino droptail atau SAC red atau SAC droptail.
Nah, kemudian setelah keluar filenya, jadi file ini tuh didapat ketika kita membuat script tadi, misal TCP Rhino read. Nah, jadi itu keluaran dari filenya, hasil dari kita menjalankan NS itu menyesuaikan dengan nama ini, nama yang kita tulis di script kita. Jadi kalau misal kita menulisnya TCP Rhino read.6 dan juga TCP Rhino read.tr, maka jika dijalankan menggunakan perintah ns kemudian nama file ini, maka keluarnya ya ini tadi TCP Rhino read.6 dan juga TCP Rhino.tr. Begitu. Kemudian di sini kita bisa menjalankan untuk file namanya ya. Namanya kita bisa menggunakan perintah 6 kemudian nama file TCP Rhino kemudian ini read.6 dan enter. Nah, di sini langsung berjalan ya simulasi untuk TCP Rhino yang dengan menggunakan antrian read. Kita bisa langsung jalankan. Di sini kita bisa lihat untuk simulasinya berjalan. Kita bisa melambatkan kecepatan dari simulasi yang berjalan 1 detik atau 2 detik atau 1,5 detik. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita close saja. Begitu juga dengan file yang lainnya. Untuk menjalankannya itu sama, menggunakan perintah 6. Kemudian untuk file trace-nya atau yang ekstensi .tr ini, ketika kita untuk menjalankan, sebelum menjalankan file trace ini, kita harus membuat dulu file openawk. Jadi kita membuatnya dengan perintah gedit, sama seperti membuat file untuk TCP-nya awk.awk, ekstensinya itu .awk, dan kita enter. Nah, di sini tuh isinya itu script untuk melakukan perhitungan simulasi jaringan yang kita lakukan. Dan karena ini sudah saya buat ya, dan bisa di save, close. Dan untuk menjalankan file trace-nya kita bisa menggunakan perintah gawk mainf, kemudian nama file awk kita yaitu openawk.awk, kemudian file simulasi jaringan mana yang ingin kita lihat trace atau yang ingin kita hitung trace-nya. Misal di sini kita ingin menghitung TCP Rhino read.tr. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini akan muncul hasilnya ya. Di sini akan muncul throughput TCP sebesar 285,661 megabit, kemudian average throughput TCP-nya 0,57131 Mbps, kemudian paket delivery rasionya 99,6347%, TCP send paketnya 36135, kemudian TCP paket dropnya 132 dan juga average end-to-end delay-nya 0,162091 second. Seperti itu. Untuk menjalankan file trace dari TCP yang lain dengan antrian yang lain itu juga sama. Tentunya hasilnya akan berbeda. Misalnya kita coba TCP Rhino dengan antrian droptail. Kita coba. Nah, di sini bisa dilihat nilainya itu berbeda karena menggunakan antrian yang berbeda. Walaupun menggunakan model TCP yang sama, tapi ketika antriannya berbeda tentu hasilnya juga akan berbeda. Begitu juga ketika menggunakan antrian yang sama tetapi menggunakan model TCP yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Bisa dilihat di sini untuk TCP SAC menggunakan antrian RAID itu hasilnya berbeda dengan TCP Rhino yang sama-sama menggunakan antrian RAID. Di sini bisa dilihat throughput TCP-nya yang TCP Rhino antrian RAID itu 285,661, sedangkan untuk TCP SAC yang antrian RAID itu throughput TCP-nya 263,436. Sedangkan paket drop untuk TCP SAC yang menggunakan antrian RAID itu 112, sedangkan TCP Rhino yang menggunakan antrian RAID itu paket dropnya 132. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan percobaan akan didapatkan beberapa hasil sesuai dengan parameter yang sudah digunakan, yaitu jika untuk antrian RAID itu menggunakan parameternya itu
dalam melakukan pengujian itu ada minimal threshold dan juga maksimal threshold. Sedangkan untuk droptail itu parameter pengujiannya yaitu menggunakan nilai buffer. Nah, jadi di sini ya. Jadi yang pertama itu variabel yang didapat dari file trace itu seperti yang sudah ditemukan tadi, yaitu yang pertama paket delivery ratio merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung persentase keberhasilan tingkat paket diterima oleh TCP receiver dengan menggunakan perhitungan paket diterima dibagi paket dikirim kali 100%. Nah, jadi dari pengujian yang telah dilakukan, paket delivery ratio yang menggunakan antrian rate itu didapat grafik seperti dalam gambar, di mana untuk paket delivery rasio antrian rate model TCP Reno itu masih berada di bawahnya TCP SAC. Jadi TCP SAC itu masih lebih unggul dalam hal paket delivery rasio di model antrian rate. Kemudian untuk model antrian droptail, di sini bisa dilihat bahwa untuk awalnya itu TCP Reno itu masih berada di bawah dari TCP SAC. Kemudian kan ini TCP SAC sempat turun ya, di pertengahan itu sempat turun, sempat di bawahnya TCP Reno, kemudian naik lagi jadi di atasnya. Kemudian variabel yang kedua yaitu throughput. Jadi throughput ini merupakan nilai banyaknya jumlah paket yang diterima oleh TCP receiver dalam waktu simulasi yang sudah ditentukan, sehingga dapat dilakukan perhitungan dengan membagi paket diterima dibagi waktu pengiriman dikali ukuran. Nah, sehingga dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya didapat nilai yang bisa dibuat grafik seperti berikut. Jadi throughput dari TCP rate itu throughput dari antrian menggunakan antrian rate di TCP Reno itu sempat naik turun. Di sini TCP Reno sempat di atasnya TCP SAC, kemudian turun, kemudian naik lagi. Begitu juga dengan TCP SAC yang berada di bawah, kemudian naik dua kali di atas TCP Reno, kemudian turun lagi di akhir. Kemudian untuk antrian droptail, jadi di sini antrian droptail TCP Reno itu throughputnya di atas terus, di atasnya TCP SAC. Dan untuk variabel yang ketiga yaitu end-to-end delay. Jadi end-to-end delay ini merupakan waktu yang diperlukan sebuah paket dalam pendistribusiannya dari TCP sender hingga dapat diterima oleh TCP receiver sebagai tujuannya. Perhitungannya yaitu waktu diterima dikurangi waktu dikirim dibagi jumlah paket dikirim. Nah, sehingga didapatkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, yaitu yang pertama average end-to-end delay menggunakan antrian rate. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya itu tidak jauh beda antara TCP Reno dan juga TCP SAC. Tapi bisa dilihat nilainya ini bahwa TCP SAC itu sedikit berada di bawahnya TCP Reno. Kemudian ini jadi delaynya lebih sedikit ya. Kemudian yang kedua yaitu average end-to-end delay menggunakan antrian droptail. Jadi di sini untuk nilainya itu TCP Reno masih sama ya, masih sama dengan yang rate itu di atasnya TCP SAC. Walaupun nilainya itu tidak terlalu berbeda jauh, tapi TCP SAC itu untuk average end-to-end delay-nya itu masih dibilang sedikit dibanding TCP Reno. Kemudian variabel yang keempat yaitu paket drop. Jadi paket drop ini merupakan paket yang hilang ketika proses pengiriman atau pendistribusian paket yang dilakukan oleh TCP sender ke TCP receiver. Jumlah paket yang hilang tersebut dihitung dengan cara yaitu mengurangkan paket dikirim dikurangi dengan paket diterima. Nah, kemudian dari hasil pengujian yang sudah dilakukan didapatkan nilai yang bisa dibuat grafik seperti pada gambar. Jadi untuk paket drop menggunakan antrian rate itu TCP Reno itu di atasnya TCP SAC untuk paket drop. Jadi paket yang hilang dalam pendistribusian data atau pendistribusian paket itu TCP Reno itu lebih banyak memiliki paket yang hilang ketika pendistribusian itu dibandingkan dengan TCP SAC. Begitu juga saat menggunakan antrian droptail.
Di sini bisa dilihat juga bahwa TCP Rhino itu memiliki paket drop yang lebih banyak dibandingkan dengan TCP SAR. Jadi paket yang hilang ketika pendistribusian data atau pendistribusian paket itu untuk yang TCP Rhino itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan TCP SAR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.